Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على حي على Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebagian orang tua yang sudah merasakan pahit getirnya kehidupan, dia ditempa dengan kesederhanaan dan kesedihan, kesulitan dalam hidupnya. Kemudian dia sukses mendapatkan dunia yang dia inginkan. Dia punya prinsip, cukuplah aku yang susah, anakku nggak boleh susah. Anakku nggak boleh capek, anakku nggak boleh menderita, anakku harus bahagia. Hingga anaknya pun nggak boleh dihukum oleh gurunya, nggak boleh dibentak oleh ibunya, nggak boleh dihukum oleh ayahnya. Saking sayangnya kepada anak. Maka prinsip seperti ini adalah prinsip yang jauh daripada tata cara pendidikan yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat kisahnya Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana prosesnya beliau menjadi seorang sayyidatun nisa min ahlil jannah, pemimpin wanita di surga. Bagaimana cara Allah menempa putrinya ini menjadi sosok wanita yang hebat, pemimpin wanita di surga. Apakah anak putrinya dimanja? Apakah anak putrinya nggak boleh capek, nggak boleh menderita? Apakah anak putrinya selalu dilindungi, dibela, sehingga dia merasakan kehidupan ini selalu baik saja untuknya? Ada satu kisah Fatimah ketika menikah dengan Ali bin Abi Thalib, seorang pemuda yang sederhana, pemuda miskin. Di awal pernikahannya, Fatimah dia merasakan capek yang sangat luar biasa ketika dia harus menumbuk gandum sendiri dengan tangannya. Kalau sekarang mau membuat roti tinggal beli tepung gandum di sebelah, di warung sebelah. Tapi dulu tidak, dia harus menumbuk gandum. Dia harus merapikan rumah, dia harus mencuci baju suaminya, dia harus merawat kuda suaminya, Ali bin Abi Thalib. Kelelahan, capek. Ali bin Abi Thalib merasakan betapa susahnya istrinya. Hingga dia mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, ayahmu baru kedatangan banyak tawanan perang. Mintalah satu saja untuk jadikan budak pembantu meringankan beban pekerjaan." Fatimah berangkat ke rumah Rasulullah SAW, diantar sama Ali.
namun tidak ketemu dengan Rasulullah, ketemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Hingga dia mengutarakan maksud kedatangannya tidak lain adalah meminta satu budak untuk meringankan bebannya. Dan setelah itu pulang. Ketika pulang, Rasulullah tak lama kemudian pulang ke rumah. Kemudian diceritakan oleh Aisyah, tadi putrimu wahai Rasulullah datang ke rumah meminta satu tawanan perang untuk dijadikan pembantunya di rumahnya. Maka Rasulullah segera menyusul ke rumah putrinya, yang ketika itu Ali dan Fatimah sedang berbaring. Keduanya mau bangkit untuk berdiri untuk menghormati Rasulullah, tapi Rasulullah SAW tidak. Engkau tetap dalam pembaringan. Rasulullah duduk di antara Ali dan Fatimah. Tadi ku dengar engkau ke rumah wahai putriku. Engkau meminta satu tawanan perang untuk engkau jadikan pembantu di rumah, meringankan beban pekerjaan. Benar wahai Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ala wa'allimukuma khairan mimma sa'altumuni. Maukah ku ajarkan pada kalian berdua satu zikir, satu ajaran yang lebih baik daripada seorang budak yang membantumu, yang kau minta kepadaku. Idza akhadtuma madhaji'akuma tukabbira arba'an wa sab'in wa salasin. Kalau kalian sedang dalam pembaringan mau tidur, maka bertakbirlah 34 kali. Wa tusabbiha salatan wa salatin, dan bertasbihlah 33 kali. Wa tahmadan salatan wa salasin, dan bertahmidlah, ucapkan alhamdulillah 33 kali. Fa huwa khairul lakum min khadim, dan itu lebih baik untuk kalian berdua daripada pembantu. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lain. Para jamaah sekalian, ayah yang paling sayang kepada putrinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah figur yang paling mencintai putrinya, anak-anaknya. Akan tapi apakah Rasulullah selalu mengabulkan yang diminta oleh anak kesayangannya? Tidak. Justru Rasulullah ingin memberikan yang lebih baik dari yang diminta. Maknanya tidak setiap permintaan anak itu harus dikabulkan oleh ayahnya, oleh orang tuanya. Lihatlah maslahat dan madharah untuk anak kita. Ketika masih SD minta motor, apakah ini maslahat untuk anak kita atau hanya untuk madharatnya? Ya. Masih SD minta HP, apakah sudah waktunya dia memiliki HP dan motor, ataukah bisa ditunda? Nah, setiap permintaan anak harus dikabulkan. Dan mengabulkan setiap permintaan anak bukan tanda sayang. Tidak. Akan tapi orang tua lebih tahu kapan saatnya anak itu memiliki barang-barang yang dia minta. Kita harus tahu bagaimana Rasulullah SAW nggak mengabulkan permintaan Fatimah, padahal apa susahnya bagi beliau untuk memberikan satu tawanan perang. Melihat putrinya yang kecapean, apakah beliau tidak iba, tidak sayang sama putrinya? Masya Allah. Rasulullah ingin mendidiknya. Seandainya yang diminta Fatimah itu dikabulkan, Fatimah tidak perlu capek lagi. Fatimah tidak perlu mengeluh lagi.
Fatimah tidak perlu menderita lagi. Dan apa yang terjadi? Dia nggak tertempa, nggak ditempa akhlak dan juga mentalnya. Tapi ketika dia tidak harus melakukan sendiri, tanpa pembantu, dia harus capek tiap hari. Tapi capeknya selalu diikat dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Lihat, akhirnya dia tertempa, memiliki sifat karakter seorang yang sabar, seorang yang tahan banting. Dia hanya mengeluhnya kepada Allah Ta'ala. Akhirnya setiap capek dia zikir, mengeluh sama Allah, nggak mengeluh kepada ayahnya lagi. Subhanallah, inilah salah satu rahasianya kenapa beliau menjadi sayyidatun nisa min ahli jannah. Punya kesabaran yang tinggi, terbiasa hidup yang sederhana, terbiasa dia mandiri, punya skill kehidupan yang baik, terampil, karena dia mengerjakan sendiri. Coba kalau semuanya tadi dikerjakan oleh pembantu, dia nggak punya skill, nggak punya keterampilan. Dia nggak punya kesabaran, nggak tertempa kehidupan. Dia mungkin nggak layak menjadi seorang pemimpin wanita di surga. Jadi, para jamaah sekalian, seorang pemimpin itu bukan dilahirkan dalam kemewahan. Ada pepatah, pelaut ulung itu tidak dilahirkan di laut yang tenang, tapi dilahirkan dari ombak yang menggunung dan menggulung. Dia sudah terbiasa mengarungi kehidupan samudra yang selalu menggunung. Dia selalu menaklukkan setiap masalah yang dihadapinya. Pelaut ulung, pemenang dalam hidup, bukan dilahirkan di atas kemewahan dan kemanjaan. Pemenang dalam hidup itu adalah ditempa dengan kesederhanaan, ditempa dengan segala masalah, dan dia mampu mengatasinya. Maka ketika anak kita mendapatkan kesulitan dalam hidupnya, dia mengeluhkan pelajaran yang susah, kita cukup memberikan motivasi, menguatkan mentalnya. Nah, itu adalah tugasnya seorang pelajar. Kamu mampu, kamu bisa, kamu mampu, kamu bisa. Tugas kita memberikan suntikan, motivasi, menguatkan mentalnya, bukan mengambil alih. Ya sudah, mana? Biar ayah yang ngerjain. Bukan seperti ini, tapi berikan suntikan motivasi. Kuatkan mentalnya agar dia tegar mengalahkan setiap masalah yang dihadapi, mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kehidupan ini semakin keras kalau kita selalu mengambil alih masalah anak. Anak kita akan jadi anak yang lemah, anak yang manja, anak yang selalu bergantung kepada ayah, anak yang selalu bergantung pada ibu. Begitu ayahnya, ibunya meninggal, dia bingung, stres. Sandarannya kepada ayah, sandarannya kepada ibu, sudah tidak ada lagi. Tapi kalau anak kita sandarkan pada Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan, suruh banyak zikir, agar dia selalu ingat sama Allah. Dia capek, ingat sama Allah, dia zikir. Dia gantungkan nasibnya, dia keluhkan masalahnya kepada Allah Ta'ala, bukan lagi pada ayah, bukan lagi pada ibu. Menjadi seorang sosok manusia yang tegar. Ini cara pendidikan Rasulullah SAW. Dan kita harus paham kesederhanaan. Ayahnya menjadi orang sukses karena dulu ditempa dengan kesederhanaan. Ayahnya menjadi orang sukses karena dulu ditempa dengan segala macam kesulitan. Kenapa anaknya nggak boleh merasakan kesulitan hidup?
Justru disitulah kita harus mendampingi anak. Hadapi nak masalahmu. Ayah akan menjadi mentormu. Ayah akan jadi pembimbingmu. Ayah akan jadi motivatormu. Hadapi masalahnya. Jangan surut. Jangan kita mengambil alih masalahnya anak. Oleh karena itu, inilah pendidikan yang baik. Sebagaimana Rasulullah SAW menjadi sosok yang menguatkan mentalnya anak. Hadapi kehidupanmu nak. Banyak zikir kalau kamu punya masalah. Banyak zikir. Itu yang diajarkan Rasulullah SAW. Bukan mengambil alih. Oke, kamu butuh pembantu berapa? Nih. Bukan seperti itu. Jadi jangan manjakan anak. Jangan ambil masalah anak. Tapi dampingilah. Kuatkan mentalnya. Ya. Bimbinglah dia bagaimana cara menyelesaikan masalah yang dihadapi. Barangkali ini bisa kami sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, dari kisah tadi kita juga bisa mengambil faedah bahwa kekuatan manusia itu bukan pada fisiknya, tapi kekuatan manusia itu ada pada rohnya. Rohnya yang kuat, dan roh itu makanannya adalah zikir. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan makanan hati, makanan roh itu adalah zikir. Maka siapa yang banyak zikir, maka dia akan sanggup mengalahkan, menghadapi semua masalah hidup yang dihadapi. Siapa yang tidak zikir sama Allah, nggak banyak zikir, maka dia seolah-olah ketika mendapatkan masalah, dia stres seperti nggak punya Tuhan. Stres karena mengandalkan ototnya, mengandalkan akalnya, dan ketika nggak mampu, kemampuannya di luar kemampuannya, baru dia stres, bingung, galau, karena nggak bersandar kepada Allah Ta'ala. Oleh karena para pemenang dalam hidup itu dia tidak mengandalkan akal dan ototnya, tapi dia bersandar kepada yang maha kuasa, yang maha kuat, yaitu kepada Allah Ta'ala, yaitu dengan banyak zikir. Ini adalah pelajaran yang harus kita ambil, bahwasanya bagaimana Fatimah diajari oleh Rasulullah SAW dengan zikir sebelum sholat, sebelum tidur. Sebelum tidur beliau diajari oleh Rasulullah zikir agar apa? Semua keluh kesah, semua masalah yang dihadapi itu semuanya hilang. Hilang. Kemudian pelajaran berikutnya, Rasulullah mengajarkan kesederhanaan. Dalam kesederhanaan itu ada qanaah. Rasulullah mengajarkan kepada Fatimah, hadapi masalahmu nak. Engkau nggak punya pembantu, nggak punya budak, itulah kemampuanmu. Sekarang hiduplah sesuai dengan kenyataan, hadapi sendiri. Jangan berangan-angan, alangkah bahagianya aku kalau punya pembantu nggak semenderita ini. Jangan berangan-angan seperti itu. Hadapi masalahnya, selesaikan sendiri. Banyak dari kita hari ini dan generasi kita kali ini, anak-anak kita, banyak yang nggak sanggup hidup sederhana, hidup sesuai dengan kemampuan. Di rumah hanya mampu punya kipas. Dia berangan-angan, alangkah enaknya kalau saya punya AC. Padahal dia nggak mampu untuk beli AC. Akhirnya kredit AC. Kredit mobil. Alangkah indahnya kalau aku punya mobil. Nggak kehujanan, nggak kepanasan. Kredit mobil.
Dan kredit terus, itu artinya dia nggak qanaah. Kemampuannya tidak di situ. Memaksakan dirinya untuk kredit, hidupnya dicekik sama utang. Hidupnya terlilit dengan hutang. Dicekik sama rentenir. Dan dia akhirnya dia enak di dalam AC, tapi pikirannya melayang-layang, menderita. Nggak bisa tidur. Debt collector selalu mengintainya. Masya Allah, ini orang-orang yang karena nggak ditempa dengan kesederhanaan, nggak ditempa dengan qanaah, memaksakan diri untuk hidup bermewah-mewah yang dia sebenarnya tidak mampu. Akhirnya menderita hidupnya. Karena semuanya serba kredit. Rumahnya kredit, mobilnya kredit, motornya kredit, AC-nya kredit, bajunya kredit, bahkan piring, gelasnya pun kredit. Tupperware, kredit. Semuanya kredit. Masya Allah. Kenapa dia enggak hidup sederhana sesuai dengan kemampuan? Seandainya dia hidup sesuai dengan kemampuannya, dengan kesederhanaan sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah kepada Fatimah, tentu hidupnya lebih nyaman. Dia bisa mensyukuri hidup. Hidupnya lebih tentram. Dia bisa menikmati hidup. Tapi karena dia tidak ditempa, tidak dididik dengan qanaah, tidak dididik dengan kesederhanaan oleh orang tuanya, sehingga dia akan menjadi seorang yang memaksakan diri untuk mengikuti gaya hidup. Dan akhirnya dia menderita, tidak merasakan dan menenteramkan dalam dirinya. Oleh karena itu para jamaah sekalian, hendaknya kita selalu berusaha kembali kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada ketentraman, di sana ada kesederhanaan, di sana ada kebahagiaan, di sana ada ketentraman dan kesejahteraan. Ya. Oleh karena itu, ketentraman, kebahagiaan itu hanya ketika mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mendidik anak kita dengan baik, mendidik dengan apa adanya, mendidik dengan kemampuan kita, mendidik dengan kesederhanaan untuk menempa sifat-sifat sabar dan tahan banting pada anak kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Demikian.